Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, Pada hari ini ya minta oleh-olehnya sama Ustadz Abdul Fattah yang kemarin alhamdulillah ya dengan izin Allah bisa sambang ke Turki. Itu acaranya apa Ustadz? Khitanan atau nikahan atau apa? Dalam rangka apa Ustadz? Acara berkunjung ke tempat-tempat yang bersejarah. Iya, Karena yang saya tuju itu Istanbul. Istanbul Turki. Istanbul Turki. Ya, kemana Ustadz? Kemana Dulu Ustadz? namanya Konstantinopel. Oh iya. Setelah sejarah berubah, maka nama juga berubah. Di situ banyak cerita, banyak sejarah yang harus diketahui oleh kita semua. Ya. Cocok ini, cocok ini. Jadi oleh-oleh. Banyak ilmu. Banyak ilmu yang didapatkan Iya. insya Allah. Nah, salah satunya kan Ayub Al-Ansori itu kan ada di sana juga Ustaz ya. Iya. Sebenarnya kalau boleh tahu mungkin waktu atau di sana itu sebenarnya itu siapa sih Ustaz? Sosok Abu Ayub Al-Ansori itu siapa Ustaz? Ya, beliau adalah sahabat Nabi. Oh, iya. Jadi sahabat Nabi Ansor. Nah, Jadi kita pernah dengar Rasulullah ketika hijrah, itu Rasulullah mampir atau dia bertempat tinggal di mana? Jadi rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. oh, iya. Itu kurang lebih 6 bulanan sebelum Masjid Nabawi itu dibangun. Kemudian sebelum rumah Rasul itu jadi, dia istilahnya sing nampani tempat tinggal Rasulullah ketika Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah itu di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Jadi dia termasuk sahabat yang hebat, sahabat senior. Tapi sebenarnya namanya bukan Abu Ayyub Al-Ansari, nama aslinya itu Walid bin Zaid bin Malik. Oh, iya. Iya. Bulat bin Malik ya. Berarti dimakamkan di Turki sana. Iya, dimakamkan di Turki. Nah, barangkali ada alasannya kenapa kok dimakamkan di Turki. Ya. Beliau dalam setiap peperangan itu selalu ikut. Di zaman Nabi juga ikut semua peristiwa perang, ya. Bahkan dia juga ikuti Aqabah juga ikut. Nah, dia setelah Rasulullah meninggal, dia juga banyak ikut pertempuran. Nah, salah satu daripada pertempuran itu adalah di Konstantinopel. Dia ikut ekspedisi penaklukan di zaman Yazid bin Muawiyah. Ya, pada saat umur 80. Umur 80 tahun. 80 tahun masih. Umur 80 tahun semangatnya masih. Kalau di sini sudah 80 tahun mesti tidur. Tapi banyak Ustaz yang berkunjung di sana banyak. Oh, banyak sekali berkunjung di sana. Ya. Berarti yang dimakamkan itu makam Abu Ayyub sendiri apa banyak Ustaz? Banyak juga yang lain. Ada yang bilang sekitar 30-an sahabat di sekitar situ. Nanti di sini ada juga kebetulan saya di dekat masjid ini, di dekat Masjid Abu Ayyub Al-Ansori ini ada kereta gantung 300 meter. Ya nanti kita share, nanti kita lihat ada videonya. Nah, di bawah kereta gantung banyak sekali makam-makam itu. Kemungkinan ya di situ itu. Jadi ini hanya klaim sejarah. Ada yang mengatakan 30-an sahabat yang meninggal di sana dikubur di sana. Ya, salah satu di antara yang paling terkenal adalah Abu Ayyub Al-Ansari. Yang dilakukan di makam itu apa Ustaz? Atau mungkin ada amalan tertentu yang harus dilakukan atau bagaimana? Ya, yang saya lakukan ya seperti kita berziarah ke makam-makam kaum muslimin secara umum, yaitu intinya kita mendoakan
Nasallallahu lana wa lakumul afiyah wa inna bikum lahafiqun wa inna insyaallah bikum lahafiqun. Itu yang bahwa kami semua juga akan menyusulmu. Semoga Allah mengampuni dosa-dosanya dan semoga Allah merahmatinya, memasukkannya ke dalam surga dan amalannya diterima, khususnya yaitu kesahihan, yaitu kepada Abu Ayyub Al-Ansari atau Khalid bin Zaid, ya itu nama aslinya. Jadi amalannya tetap sama saja ke yang lainnya. Yes. Ya. Barangkali ada amalan khusus gitu. Ya kemudian setelah itu kita sholat di masjid tersebut, Iya. karena masjid di depan kuburannya gitu ya, depan kuburannya di halaman itu, Iya. di halaman itu ada makam beliau, terus kemudian masjid, dan kita sholat tahiyatul masjid, kemudian sholat zuhur dan asar kita jamaah sekalian di situ. Nah, kita ya alhamdulillah bisa sholat di situ lah sebagai bentuk penghormatan terhadap masjid di situ. Iya. Tapi pahalanya tetap sama saja seperti di masjid-masjid yang lainnya. Ya sama. Karena nggak ada hadisnya. Iya, nggak ada hadisnya. Cuman keutamaannya adalah mengunjungi makam Abu Ayyub tadi. Ya. Mungkin sebagai simbol dari semangat perjuangan. Betul. Walaupun umur 80 tahun. Iya. Kita ke ini dulu ya. Kenapa kok dimakamkan di sana? Kenapa? Iya. Tadi kan saya tanya situ. Iya. Kenapa? Ya, jadi Abu Ayyub Al-Ansari itu ketika dia ikut berperang di umur 80 itu sebenarnya dia sudah sakit-sakitan. Bahkan ya salah satu di antara anaknya itu nggak usah ikut kan sakit. Menasehati. Iya, tapi dia jawab ingfiru tifaqau wa tifaq. Berangkatlah berperang baik dalam keadaan lapang atau dalam keadaan sempit atau mungkin sakit ringan atau dalam keadaan berat, termasuk sakit tadi karena usia. Dan betul setelah itu di tengah jalan dia meninggal dunia. Tapi dia berwasiat, tolong kalau saya meninggal di tengah jalan, tolong bawa mayatku sejauh mungkin kamu pasukan kemana, sejauh itu bawa saya dan kuburkan saya di wilayah musuh, agar supaya di kemudian hari mayat saya bisa menyaksikan penaklukan kaum muslimin di tempat tersebut. Sedikit hebat ya alasannya kok sampai dimakamkan di sana karena permintaan dia sendiri, wasiat bawa saya ke medan pertempuran dan makamkan saya di tempat sana. Iya. Apa tujuannya? Supaya walaupun saya hari ini belum bisa menaklukkan, tapi di kemudian hari mayat saya bisa menyaksikan penaklukan itu hebatnya. Jadi tetap ada harapan jangka panjangnya. Memberikan paling tidak memberikan sebuah semangat. Iya, karena yakin dengan sabda Rasulullah bahwa Konstantinopel di kemudian hari akan ditaklukkan kaum muslimin. Entah kapan itu, apakah pada masa dia hidup itu atau di kemudian hari, tapi dia yakin dengan sabda Rasulullah yang mengatakan demikian. Ya, ingin ikut andil walaupun dalam usia 80 tahun. Iya. Walaupun juga berarti belum sampai perang, Ustaz ya. Belum sampai ikut perang dalam perjalanannya. Insya Allah. Tapi roh semangatnya ini yang penting yang perlu kita dulu. Iya. Ya. Terakhir Ustaz, mungkin dalam episode ini kita kita sambung beberapa episode. Iya. Apa hikmah yang terkandung di dalamnya ketika antum berkunjung di makam ini, Ustaz? Iya. Jadi Abu Ayyub Al-Ansari ini simbol keberanian, simbol keteguhan, karena dia telah menghabiskan seluruh umurnya untuk Islam. Jadi siapa saja yang ke sana itu mesti dia akan teringat keteguhannya, semangatnya, keberaniannya, Masya Allah.
itu hikmah yang bisa diambil ya yang berkunjung ke sana. Ya, di samping itu juga orang-orang ke sana juga ya apa itu namanya ingin lihat apa ya keindahan, lihat bangunan, arsitek, ya nggak cuma makam itu saja, tapi juga masih ada peradaban itu terlihat dan itu masih asli semua. Masjid-masjid itu dibangun itu ya pada zaman dulu gitu loh, pada zaman Muhammad Al-Fatih. Jadi bukan bangunan baru, tapi bangunan lama. Masih terjaga Dan kuburan yang membangun Muhammad Al-Fatih. Termasuk kopi ini, Ustaz. Kopi ini. Silakan Saya nggak biasa minum kopi, Ustaz. Nanti nggak bisa tidur. Ini itu antum aja, saya airnya aja. Nanti bisa dilihat ya. Ini salah satu di antara apa itu namanya benteng Konstantinopel, kurang lebih jaraknya 500 meter dari makamnya Abu Ayyub Al-Ansari lagi. Nah, nanti kita sambung aja sambung aja. Jadi untuk episode kali ini kita hanya membahas tentang Abu Ayyub Al-Ansari dan apa itu pelajaran yang bisa kita ambil nanti benteng dan yang lainnya nanti di kemudian hari insya Allah mudah-mudahan masih ada kesempatan. Ya cukup sekian dulu oleh-oleh dari Turki bersama Ustadz Abdul Fattah. Semoga saja kita nanti di kemudian hari masih diberikan kesehatan, umur panjang kita semuanya dan bisa mendapatkan oleh-oleh lagi dari Turki dan ada hikmah pasti. Semoga yang lain nanti juga bisa menyusul. Amin. Ngomong-ngomong sekitar berapa biayanya? Sekitaran. Barangkali ada yang pengen. Wah, kita tidak tahu, kita ini kan dikasih hadiah. Oke. Tidak tahu berapa ya. Oke. Ya, barangkali ada yang pengen berangkat ke Turki, monggo bisa langsung aja hubungi saya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.